Alasan pertama adalah first mover advantage. Apa itu maksudnya first mover advantage? Artinya adalah orang-orang yang pertama kali menemukan kripto dan mereka terjun di industri ini, yang mana itu industrinya masih sangat baru, kemudian industri ini bisa berkembang, akhirnya mereka ini memperoleh kekayaan yang luar biasa karena mereka jadi yang pertama. Sama seperti di tahun 40-an ketika Warren Buffett tahu bahwa ada instrumen investasi yang bernama saham, dan beliau di sana all in, di sana beliau akhirnya melipat gandakan kekayaannya. Mengapa? Karena di tahun 1940 itu jarang sekali orang yang tahu saham, orang yang tahu instrumen saham. Dulu di Indonesia tahun 40-an tuh bahkan belum merdeka, orang taunya masih dijajah. Sementara beliau ini udah berinvestasi di aset tersebut. Jadi bayangkan ya kekayaannya seberapa gede karena first mover advantage tersebut. Dan beliau pun mengungkapkan melalui partnernya juga Charlie Munger, almarhum, bahwa kalau mereka di-challenge lagi sekarang, detik ini juga, dengan bahkan knowledge yang mereka miliki untuk masuk ke pasar saham, apakah mereka bisa memperoleh return yang sama? Jawabannya enggak. Mengapa? Karena udah tidak ada alpha lagi di market. Beliau ini big win di Apple, big win di Coca-Cola. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut ini waktu itu juga perusahaan yang baru pertama kali membuat usaha soft drink, yang mana soft drinknya levelnya dunia. Sama juga Apple dulu belum ada pesaingnya. Dia baru pertama kali menemukan smartphone yang memiliki ekosistem yang bisa diterima di semua orang di dunia ini. Nah, ke depan alfa-alfa seperti itu di pasar saham udah sangat sedikit. Mengapa? Jawabannya satu, persaingan dari perusahaan-perusahaan itu semakin kompetitif. Orang udah nggak wow lagi lihat Apple, udah nggak wow lagi lihat Coca-Cola. Yang ada mereka membutuhkan sesuatu yang benar-benar terbarukan, seperti contohnya artificial intelligence. Meskipun artificial intelligence juga memiliki persaingan yang luar biasa ketat, dan menurut saya pribadi masih jauh dari kata monopoli. Ditambah lagi Warren Buffett sudah tidak bisa compete seperti zaman dulu karena banyak sekali instrumen keuangan yang lahir seperti indeks dan lain sebagainya ya. Itulah menyebabkan beliau pun udah nggak bisa compete di market yang ada saat ini, di market saham yang ada saat ini. Sementara kripto ini benar-benar baru. Dan kalau kita ngomongin kripto, kita nggak bisa melepaskan dari teknologi blockchain yang mana open ledger itu dibutuhkan di dunia. Ketika dunia ini OTW ke depannya ini semakin transparan, OTW semakin banyak orang yang harus bisa melihat ya transaksi secara publik, maka ketika kita masuk kripto sekarang atau kita ke depan ya ini berinvestasi pada Bitcoin dan berbagai aset-aset kripto, saya masih yakin dalam jangka waktu 10-15 tahun ke depan, ini mungkin memang nggak sama seperti saham di tahun 1940, tapi at least kita seperti berinvestasi saham di tahun 1970-an.